Salam kepada sekalian, kawan-kawan saya, una-una sekalian. Ya, kita sudah membahas ataupun belajar sendiri mengenai Mazmur pasal 10 ayat 36. Kemudian kita dapat melihat di situ bahwa petikan itu membawa kita kepada proses mengetahui ya lebih dekat kepada Yahweh kita, Allah kita itu sendiri kan. Kali ini kita coba pula nak ya untuk membahas ataupun belajar mengkaji ya Yohanes pasal 5 ayat 26 ya. Jadi sebelum itu kita coba belajar ya ataupun mengkaji serba sedikit, mengetahui serba sedikit ya tentang siapakah Yesus ini menurut murid-murid Yesus Kristus itu sendiri, yaitu terutama sekali ini Rasul Matius, Rasul Markus, dan Rasul Yohanes. Dan salah seorang lagi penulis di situ yaitu seorang tabib bernama Lukas ya. Kalau kita lihat di dalam Matius ya, Matius pasal 16 ayat 16 itu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya, ini dalam suatu peristiwa dialog lah di antara Yesus dengan murid-muridnya. Apabila Yesus bertanya kepada murid-muridnya lah kan, menurut kamu siapakah aku ini? Karena dia mengatakan Elia dan macam-macam lah kan. Tapi menurut kamu, kata Yesus. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian dalam Markus pun begitu juga. Dikatakan itu engkau adalah Mesias. Ya, Lukas pula ya bukan murid-murid Yesus yang mengatakan. Ya. Tapi apabila Yesus pergi ke suatu tempat itu, para syaitan itu sendiri yang memproklamasikan tentang siapakah Yesus itu. Ya, syaitan mengatakan engkau adalah anak Allah. Ya. Dan Yesus menghardik mereka supaya jangan beritahu sesiapalah kan. Kemudian dalam Yohanes, ya, dalam Yohanes lain sedikit apa yang dikatakan di situ. Yohanes menulis, maksud saya ya, Yohanes, Rasul Yohanes yang bercakap, yang menyatakan, ya, tapi tetap juga lah Petrus yang mengatakan, tapi lain sedikit ayatnya. Dia katakan di situ, engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang kudus. Yang lain itu mengatakan anak Allah, yang murid Yesus yang lain mengatakan engkau adalah Mesias. Ya, jadi kalau kita melihat di sini ada sesuatu yang jelas sekali bahwa Yesus itu ya adalah anak Allah. Ya, kalau kita bercakap, saya sudah katakan di dalam pembahasan kita yang lepas bahwa Yesus itu adalah suatu entity ataupun suatu pribadi dan Allah Bapa itu adalah suatu pribadi. Ya. Seperti itu. Ya, dan kalau kita melihat lagi di situ ya yang nampak sekali tentang
rasul-rasul yang menulis Injil, ya, memberi kesaksian, menceritakan tentang Yesus itu ada sedikit perbezaan di antara uh, Matius, Markus, kan? Dia ada sedikit perbezaan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes itu. Kenapa saya katakan begitu? Sebab Rasul Yohanes membuat pernyataan bahwa Yesus itu adalah Logos itu sendiri. Ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu Yesus mengatakan pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan Logos itu adalah Allah. Ya, dan selepas itu ya itulah Logos itu telah menjadi manusia. Tetapi menurut cerita yang dia ceritakan tentang Yesus, tentang pengakuan Yesus, dan seperti yang kita sudah baca, apa yang didengar sebentar tadi itu, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Jadi suatu pribadi. Dan daripada Injil Yohanes ini sendiri, maka terjadilah beberapa rumusan tentang Yesus, dan yang sangat kuat sekarang ini adalah Yesus itu adalah Logos, ya, seolah-olah Yesus itu telah menjelma menjadi Logos, ya, dan juga seolah-olah Yesus itu sendiri adalah Allah, seperti itu, karena apa yang dikatakan oleh Yesus oleh Rasul Yohanes melalui pernyataan awalnya bahwa pada mulanya adalah firman. Ya. Jadi inilah saudara-saudariku sekalian yang telah membawa kepada suatu pemikiran yang baru, ya, selepas zaman ataupun generasi rasul-rasul tersebut, ya. Sebelum itu tidak ada masalah, ya, tentang zaman murid-murid Yesus itu bila mereka memberitakan tentang Yesus tidak ada masalah. Selepas itu apabila para rasul-rasul itu pula ya, memberitakan seperti itu, maksud saya selepas murid-murid Yesus itu, maka timbullah beberapa kajian demi kajian, sama juga seperti apabila Musa menuliskan hukum-hukum Taurat itu yang disampaikan oleh Allah Bapa sendiri. Kemudian ada kajian demi kajian, maka timbullah ahli-ahli Taurat, dan ahli-ahli Taurat itu terpecah-pecah. Terpecah kepada beberapa kumpulan, ya, dan yang sangat jelas yaitu kumpulan Farisi dan kumpulan Saduki. Kemudian apabila sampai kepada generasi Injil itu sendiri, menceritakan tentang Injil itu, maka lahirlah juga kumpulan-kumpulan tertentu, ya, selepas rasul-rasul, yaitu murid-murid Yesus itu, kan. Dan sekarang semakin ramai yang membuat andaian, dan terjadilah beberapa kelompok, ya. Maka terjadilah aliran-aliran gereja pula, kan, setakat ini. Bukan saja aliran-aliran gereja itu, tapi pada masa sekarang ini ada pula pendeta yang berlainan pendapat, dan mereka menjadikan Injil itu sebagai suatu tempat berdebat. Ya. Kita tidak dapat
menafikan bahwa para pengkabar Injil itu sendiri sekarang ini bukan sekadar memberitakan firman Tuhan, tapi mereka menggunakan firman Tuhan itu sebagai satu cara mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Cukup saya katakan begitulah kan. Ya. Di Indonesia sekarang ini kita dapat melihat ya perdebatan di antara pendeta ini dan pendeta ini. Ya. Si pendeta ini mengatakan ya ajaran Tuhan Yesus adalah seperti ini dan tujuan dia adalah seperti ini. Kemudian yang satu mengatakan ajaran dia itu sesat, tidak betul, seperti itu. Lebih-lebih lagi sekarang ini ada satu pendeta, dan sebab inilah juga kita bahaskan apa ini petikan-petikan daripada seminar mengenai logos ini. Sebab seorang pendeta mengatakan Yesus itu ya bukan Allah. Jadi kepercayaan secara tradisinya sejak mula mereka mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Jadi banyaklah argumentasi. Ya. Sampai kebetulan pula sekarang ini kita terdedah kepada media sosial yang sangat baik. Maka masing-masinglah kita membuat sesuatu. Termasuklah juga saya. Ya. Saya mengambil kesempatan inilah untuk menyatakan pendirian kita bersama ya. Jangan terus menolak dan jangan juga terus menerima kepada setiap firman ataupun setiap pengajaran yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan, terutama sekali dalam zaman yang serba modern ini. Ya, tapi kita perlu mengkaji bersama, belajar bersama. Jadi itulah sebabnya kita mengadakan pembahasan ini supaya kita tidak tersesat ataupun supaya kita dapat belajar sama ada betul ataupun sebaliknya apa yang dikatakan oleh para pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan ini. Saya percaya mereka bukan juga membuat suatu pengajaran yang sesat semata-mata, tapi itulah kepercayaan mereka. Sama seperti murid-murid Yesus. Ya. Rasul Matius, Rasul Markus, dan Rasul Yohanes itu. Mereka kita dapat melihat sendiri. Bagaimana Matius menulis Injil Matius itu. Menurut kepercayaan dia dan apa yang dia pelajari. Kemudian bagaimana Rasul Markus menulis ya, Injil Markus itu menurut kepercayaan dia dan apa yang dia alami bersama-sama dengan Yesus. Begitu juga kepada Rasul Yohanes itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat di dalam permulaan penulisan Injil-Injil ini memang tidak sama. Terutama sekali Injil Yohanes itu sendiri. Ya, kalau kita dapat melihat di situ, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Yohanes, kadang-kadang dia menulis dan lihatlah, kata begitu. Maksudnya sementara dia menulis itu tiba-tiba dia terpindah kepada suatu keadaan dan dia tetap menulis apa yang dia nampak ataupun dia rasakan di situ. Dan yang paling jelas sekali di akhir sekali itu yaitu kesaksian dia yang dia tulis di dalam Wahyu itu sendiri. Apabila dia bersendirian di situ, yaitu di Pulau Patmos, dan dia tetap bergaul dengan Allah itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri, maka dia diperlihatkan, dia diwahyukan tentang sesuatu. Ya. Dan kepada saya secara pribadi, saya melihat wahyu itu sebagai waktu
atau kalender penciptaan Yahweh itu bukan saja kepada dunia ini, tapi suasana di surga dan sampailah kepada nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah, jadi kita akan membahas ini semua supaya kita boleh dapat belajar sesuatu ataupun kita dapat diperjelaskan tentang sesuatu. Kita punya masalah sekarang ini juga, kita berhadapan dengan firman Tuhan, ya, terutama sekali Injil itu sendiri, bukan daripada bahasa aslinya. Kita melihat firman Tuhan itu, Injil itu melalui Alkitab yang diterjemahkan, ya, bukan bahasa asli tapi terjemahan daripada bahasa asli itu. Jadi secara pribadi saya memang pernah terlibat di dalam penterjemahan ini sejak tahun 1982 sehinggalah tahun 1996, ya, 1996, dan kita melihat di situ, ya, terutama sekali tahun 1993 itu kita dapat melihat proses penterjemahan itu bukan mudah, ya, sebab kita perlu menguasai ilmu eksegesis itu. Tetapi walaupun dia tidak dilakukan, ada perbincangan dan kajian, ya, oleh beberapa orang, pada waktu itu kami adalah 3 orang lah gitu, termasuk salah seorang yang sangat pakar di dalam Alkitab dan bahasa asli Yunani dan Ibrani lah maksud saya. Tetapi kadang-kadang tidak semua itu kita bersetuju bersama. Ya, tidak semua ayat-ayat itu kita bersetuju bersama. Sebagai contoh lah, dikatakan di situ Roh Allah. Ya. Kenapa Allah itu harus mempunyai roh? Sedangkan Allah itu roh. Seperti itu. Tapi apabila kita jelaskan, barulah kita tahu bahwa memang Allah itu roh, dan maksud roh Allah itu bukanlah seperti Allah mempunyai seperti manusia mempunyai roh, tapi dia lebih kepada kuasa Allah itu sendiri. Bila kita bercakap tentang kuasa itu, perkataan kuasa itu sendiri terbatas kepada kita. Ya, tidak seperti dalam bahasa Inggrisnya, kuasa atau roh itu, ya, terdiri daripada 2. Satu power, dan yang satu adalah dia punya authority. Begitu. Jadi itulah banyak perbahasan dia, dan itulah kita perlu mengkaji, ya, mengkaji pada setiap yang kita dengar dan setiap pelajaran yang kita perolehi. Jadi kita banyak sudah membahas tentang perkara itu, ya, mengenai dengan Injil itu. Sekarang kita pergi kepada Yohanes lah. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 26, ya. Yohanes pasal 5 ayat 26. Jadi kita membaca Yohanes pasal 5 ayat 26 ini. Dia katakan di sini, dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 dikatakan di situ, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, saudara, kalau kita lihat kepada
pembacaan dalam Injil itu, ini adalah salah satu terjemahan yang sangat sukar, sangat sulit, sehingga kita mungkin dalam bahasa Indonesianya ayat itu jelas, tetapi dalam bahasa Melayunya ayat itu seperti tergantung, tidak jelas, ya. Jadi di situ kita perlu buat satu pembahasan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang disampaikan oleh ayat di dalam Injil Yohanes ini. Ya, jadi kita seperti biasa kita perlu melihat ataupun mencari kata kunci, kata kunci ataupun keyword, ya, keyword, kata kuncinya di situ. Ya, jadi kalau saya melihat ada beberapa kata kunci di situ. Yang satu sama seperti, ya, sama seperti. Kemudian yang keduanya mempunyai hidup, ketiganya dirinya, kemudian keempat diberikannya anak, begitu, diberikannya anak, kemudian mempunyai hidup, kemudian yang seterusnya yaitu dirinya sendiri, ya. Jadi bukan keempat ini. Kalau kita lihat sini 1, 2, 3, ya 4, lebih daripada 4 lah, ya, lebih daripada 4. Jadi kata kunci ini kita kena lihat sendiri maksud yang disampaikan oleh bahasa Greek. Perkataan ini disampaikan oleh bahasa Greek itu sendiri, ya. Supaya kita boleh jelas sekali maksud yang disampaikan di dalam ayat ini, ya, ayat 26 ini, ya. Jadi kalau kita lihat di situ, ya, terjemahan ini itulah hampir tidak mencapai maksud yang disampaikan oleh bahasa asli itu sendiri, kan. Ya, jadi untuk mendapatkan maksudnya itulah yang saya katakan tadi itu. Kita perlu kepada kata kuncinya. Jadi inilah yang satu kita bahas satu persatu lah maksud saya, yaitu sama seperti, ya. Sama seperti itu dalam bahasa aslinya adalah hospe. Ya, hospe. Ya. Jadi maksud hospe itu sebenarnya bukan semestinya sama seperti. Ya, bukan sama seperti, tapi dia lebih kepada tepat seperti, ya. Tepat seperti ataupun kerana, because, sekerana, ya, ataupun oleh sebab, ya, oleh sebab. Tapi yang lebih dekat di situ sebenarnya tepat seperti, exactly, ya. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan perkataan itu sama seperti, terjemahkan secara bebas tapi tidak terkeluar maksud yang disampaikan, malah bagi saya ia lebih tepat. Sebenarnya adalah seperti begini, sama seperti itu kita terjemahkan seperti begini. Sesungguhnya, dan kita terus sambung kepada Allah itu sendiri, yaitu sesungguhnya Bapa. Titik. Begitulah, kan? Oke. Kemudian yang keduanya mempunyai. Ya, mempunyai itu dalam bahasa asli dipanggil eko. Ya, dipanggil eko. Ya. Jadi eko di situ, ya, dalam bahasa Yunani itu sebenarnya dia membawa maksud memegang ataupun memiliki, ataupun lebih jelas menunjukkan bahwa dia adalah pemilik pribadi, ya, pemilik ataupun
sumber, ya. Sebab kenapa saya katakan di sini, sama seperti dalam ayat yang tadi itu kan, sama seperti Bapa mempunyai hidup kan. Mempunyai itu sebenarnya lebih jelas, lebih tepat kalau kita terjemahkan sebagai pemilik, ataupun sebenarnya hidup itu sumbernya adalah Bapa. Pemilik itu tidak ada lain lagi, ataupun sumber hidup itu adalah Bapa. Sama seperti firman itu juga, ya. Kalau Rasul Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah, sumber hidup itu ataupun hidup itu adalah Allah itu sendiri juga. Sumbernya, tempatnya, dan pemiliknya adalah Allah itu sendiri. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kita pergi kepada hidup lah kan. Hidup itu, ya, yang saya katakan tadi, sama seperti Bapa memiliki hidup seperti itulah kan. Tapi sebenarnya maksudnya sumber kepada hidup itu, ataupun tepat, ataupun sesungguhnya Bapa adalah sumber ataupun pemilik hidup, ya. Hidup ini dalam bahasa Yunaninya dipanggil zoe, bukan zoa, zoe, ya, zoe, yaitu hidup, ya. Kemudian perkataan sambung daripada ayat yang ini, yaitu demikian. Demikian ini pun sangat penting, kita harus paham dia punya bahasa asli dan maksud yang disampaikan dalam bahasa asli itu. Sebab itu saya ambil demikian ini sebagai kata kunci, ya, kata kunci, dan dia punya maksud, ya. Demikian itu daripada perkataan, daripada bahasa aslinya itu, yaitu hitu, ya, hitu. Maksud dia, ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, yaitu dengan itu, ataupun maka, seperti itulah, ya. Kemudian kata kunci, sebab kalau kita tengok di sini sebenarnya ada bukan saja 4, 5, tapi 7, ya, 7. Jadi saya minta maaf kalau saya jelaskan awal-awal tadi itu berapa kata kunci yang kita ini. Sebenarnya itulah ada 7. Jadi yang keduanya, ketiganya demikian, hitu, dengan itu, ataupun maka. Kemudian yang kelimanya, ya, kelimanya diberikannya, ya, diberikannya. Diberikannya dalam bahasa aslinya dipanggil didume, ya, didume, memberi ataupun dibenarkan memiliki, ya, maksudnya begitulah, dibenarkan memiliki ataupun melayakkan seseorang itu memiliki, itulah maksud dia sebenarnya. Bukan sekadar diberikan, tapi melayakkan, ada syarat-syarat, ada kriteria-kriteria tertentu untuk memiliki, bukan sekadar diberikan begitu saja. Semalah seperti yang ajaran yang selalu kita nampak ataupun dengarlah setakat ini. Kamu harus menerima Yesus. Terima Yesus, terima Yesus. Seolah-olah Yesus dia mau masuk dalam hati kita, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Kita harus menjadi murid Yesus. Bukan terima dia dan terus masuk surga, tapi harus menjadi murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu yang paling penting di situ sebenarnya.
kemudian baptislah mereka, baptizo. Ya, baptizo itu sebagai suatu perlembangan, suatu perumpamaan. Yaitu baptize, yaitu tenggelamkan mereka. Ya, itu kita keluar sedikit lah daripada maksud itu kan, daripada apa yang kita sedang bahaskan sekarang ini kan. Nah, jadi itulah, seseorang itu harus memiliki kriteria untuk dapatkan itu, hidup itu. Dan Yesus layak memiliki hidup itu. Lebih layak daripada sebelumnya, daripada orang-orang sebelumnya. Ya. Kemudian yang keenam di situ yaitu anak mempunyai hidup. Nah, ini kata kunci dalam ayat 26 itu sendiri, anak mempunyai hidup. Ya. Anak mempunyai hidup itu dari bahasa aslinya dipanggil eko. Eko artinya layak mendapat. Ya. Diberikannya tadi itu kan, ada persamaan sedikit, maksud dia dengan anak mempunyai hidup, layak mendapat, kemudian memiliki ataupun memperolehi. Artinya dia tidak dapat secara percuma. Kan? Dalam maksud daripada perkataan eko itu, kita dapat melihat bahwa ada usaha di situ. Apakah usahanya? Ya, menguduskan diri itu. Nah, ini kita masuk lebih dalam sedikit ya. Ya, menguduskan diri supaya layak mendapat sesuatu. Ya. Kemudian layak memiliki ataupun layak memperolehi. Seperti itulah. Kemudian kata kunci yang ketujuh yaitu dirinya. Dirinya. Yaitu dalam bahasa aslinya dipanggil hotu. Dirinya sendiri ataupun menjadi milik sendiri. Hidup itu, kalau kita semua ini layak untuk menerima hidup itu, maka itu akan menjadi milik kita secara pribadi. Siapa yang memberi? Sumbernya itu yang tadi itu, pemilik asalnya itu, dia beri kepada kita. Seperti itulah. Jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan penuh lah, ya, dalam ayat 20 berapa ini? Dalam ayat 26 itu, dia berbunyi kira-kira seperti ini. Karena sesungguhnya Bapa pemilik pribadi atau sumber hidup, maka dia melayakkan anak memiliki hidupnya sendiri. Jadi artinya si anak ini ataupun Yesus, dia tidak tergantung hidupnya kepada Bapa, tetapi dia memiliki hidupnya sendiri. Sebab dia sudah layak memiliki hidupnya sendiri, dia telah dibebaskan. Oke. Jadi kita dapat melihat di sini Allah dan Yesus itu, sekali lagi saya mau katakan, merupakan pribadi yang berbeda. Yesus lain. Allah itu lain. Yesus memiliki hidup pribadi daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, dalam pembahasan sebelumnya saya sudah nyatakan tentang sejarah Allah itu sendiri. Ya. Bermakna, kalau kita lihat sekali di dalam apa yang dikatakan dalam Alkitab, Allah itu sendiri sudah 3 generasi dia buat. 1 generasi malaikat.
Ya. Dia berikan kuasa kepada salah satu malaikat yang dia cipta di surga untuk menjadi kawan, mentadbir, mengurus surga pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Malaikat itu sendiri memberontak, pada akhirnya memberontak kepada dia. Kenapa memberontak? Kenapa mau melawan? Sebab dia merasakan tentang hebatnya kuasa Allah itu yang ada kepada dia, termasuk hidup itu. Ya, dia merasa itu. Dia tidak lagi menghargai, tunduk, ataupun hormat, ataupun taat setia kepada pemberi kuasa itu. Tapi dia mau lebih daripada itu. Itulah Lucifer. Ya. Jadi itulah saudara-saudari. Itu generasi yang pertama. Kemudian generasi yang kedua, Yahweh itu sendiri menciptakan manusia daripada debu tanah. Selepas dia menciptakan seluruh jagat raya ini, langit dan bumi dan seluruh isinya. Dia ciptakan seorang manusia menurut gambar Allah itu sendiri, yaitu Allah mempunyai tubuh daripada kemuliaannya, mempunyai jiwa dan mempunyai roh. Jadi manusia itu pun dia ciptakan mempunyai tubuh yang dia cipta daripada tanah ataupun Adamah, ya. Kemudian mempunyai, dia hembuskan roh di situ, dia hembuskan jiwa di situ. Ya. Tapi pada mulanya masih di bawah penguasaan dia sendiri. Dia masih boleh kontrol. Cuma masalahnya di situ seperti Yesus itu, ya, diberikannya memiliki tanpa kelayakan-kelayakan, dia terus jadikan hidup itu. Berikan hidup itu kepada manusia itu. Disitulah terdapat suatu bukan kegagalan, tetapi sesuatu hambatan kepada harapan Yahweh itu sendiri untuk bersama-sama memelihara dunia ini. Jadi di surga sudah ada halangan, kemudian di bumi pun sudah ada halangan. Jadi apa yang Yahweh sendiri buat? Dia cari jalan. Maka lahirlah satu lagi generasi ketiga manusia itu sendiri yang dipanggil Yesus. Generasi ketiga ini dia penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Tidak seperti generasi yang pertama dan generasi yang kedua. Generasi yang ketiga ini taat, setia, tunduk kepada Yahweh itu sendiri. Sebab itu manusia generasi yang ketiga ini memberitahu kepada ke-12 muridnya bahwa Yahweh itu melayakkan dia memiliki hidup itu sendiri. Bukan lagi tergantung. Ya. Tidak lagi tergantung. Tapi dia dilayakkan. Apabila kita melihat kepada perkataan layak itu ataupun diberikan itu, memiliki itu, artinya dia ada proses. Kalau generasi yang pertama itu dan generasi yang kedua itu, ya, dia tidak ada proses. Yahweh sendiri memberikan itu kepada mereka. Dan itulah yang terjadi. Tetapi generasi yang ketiga ini, Yesus ini dia ada proses. Sebab itu ketika Yesus berumur 12 tahun, dia dalam proses ginosko, mengenal Allah itu sendiri. Ya.
dia boleh berdebat tentang hukum-hukum Allah dengan ahli-ahli Taurat. Dan selepas 12 tahun itu sampai kepada umurnya 30 tahun itu, dia dalam proses ginosko peringkat yang kedua, yaitu mengetahui rahasia-rahasia Allah itu. Kemudian mentaati rahasia-rahasia Allah itu. Dari mana dia mendapat rahasia-rahasia Allah itu? Satu, melalui pengetahuannya, pemahamannya, kajiannya tentang sejarah bangsa Yahudi. Bagaimana Allah berkomunikasi menguasai bangsa itu sendiri. Kemudian dia belajar tentang hukum-hukum itu. Itu proses yang pertama. Yang keduanya, bagaimana dia lebih dekat kepada Yahweh itu sendiri. Sebab itu ketika dalam umur dia 12 tahun pun, firman Tuhan sudah mengatakan dia semakin dikasihi oleh Yahweh itu dan manusia. Jadi bayangkan umur 12 tahun, selepas 12, kata dalam 12 tahun lah, sampai 30 tahun. Dalam proses ya mengetahui itu. Mengetahui, ginosko mengetahui. Kemudian ketika umur dia hampir mau melayani sudah, maka dia dalam proses memahami kehendak Allah itu dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Sebab itu dia semakin layak. Ya. Dan tingkat peperiksaan kehidupan itu untuk mendapatkan segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah. Dia akan mati. Untuk mempertahankan kebenaran firman Yahweh itu sendiri. Mempertahankan logos itu sendiri di dalam kesaksian hidupnya. Selama 3 tahun itu dia ditekan dan ditekan. Alasannya kunonya, siapakah engkau? Adakah engkau Mesias? Padahal apa yang dia lakukan itu, mujizat-mujizat itu, sesuai dengan hubungan intimnya, sehingga Roh Kudus itu sendiri menguasai seluruh hidupnya, kan? Maka mujizat itu mengalir melalui pribadi Yesus itu sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak semestinya. Perkara ini juga sebenarnya sudah terjadi sebelum Tuhan Yesus. Joshua apabila dia menggantikan Musa, bayangkan saja. Dia boleh perintahkan matahari dan bulan supaya jangan bergerak. Ya. Dan sesuai dengan perintah Yahweh itu sendiri. Apabila mereka pergi ke tanah perjanjian itu, ya, dia mengelilingi suatu kota. Dia mengelilingi suatu kota sesuai dengan perintah Yahweh itu sendiri. Mereka tidak menggunakan apa-apa senjata, cuma dengan suara. Tetapi suara itu ada kuasa Yahweh itu sendiri. Ya, ada kuasa daripada Yahweh itu sendiri. Timbuk kota itu, saya jelaskan di sini. Timbuk kota Jericho
Yeriko itu sendiri tiba-tiba pecah. Di situ kekuatan Yahweh itu yang ada di dalam Joshua. Sama juga dengan nabi-nabi yang lain, Elia contohnya. Mana kalau ada orang ada satu lagi nabi. Kalau Elia itu sendiri dia seperti Henokh, dia terus naik ke surga. Dia tidak melalui proses kematian dan dikuburkan. Ya. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, untuk memperolehi hidup kekal itu, usaha kita adalah tunduk, taat, setia kepada Yahweh itu sendiri. Firman itu, logos itu. Logos yang berasal daripada Allah, Yahweh itu sendiri. Ya. Kenapa kita ada usaha? Sebab kita sekarang berada di dunia ini. Dunia ini adalah juga tempat malaikat-malaikat yang telah kalah di dalam peperangan itu. Perang malaikat di surga. Dan malaikat-malaikat yang telah berdosa itu sekarang berada di surga, kita tidak nampak. Sebab malaikat-malaikat itu pada mulanya juga tercipta tubuh mereka daripada kemuliaan Yahweh itu sendiri. Kemuliaan Yahweh itu sendiri, dia seperti, kalau boleh saya katakan, dia seperti gelombang karan elektrik itu. Ya, kalau saudara pergi pernah dekat dengan kilat ataupun petir, ya, kita dapat rasakan itu, ya, cas elektrik itu. Begitu juga dengan kuasa Yahweh itu. Begitu juga dengan kuasa daripada malaikat yang berdosa ini. Jadi mereka ini berusaha untuk menguasai jiwa kita. Supaya pada akhirnya nanti apabila tiba saat penghakiman, mereka ramai kawan untuk berada di tempat penyiksaan itu. Penyiksaan itu kita tidak akan mati, tapi akan tersiksa selama-lamanya. Kalau kita tidak taat setia kepada logos itu. Sebab itu kita perlu menjadi murid Yesus. Ya, kita harus perlu menjadi murid Yesus. Dan salah satu cara yang kita harus buat, pertama sekali firman Tuhan sendiri sudah mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, jadi bagaimana cara kita menjaga hati kita, jiwa kita ini? Melalui logos, melalui firman Tuhan. Apakah cara-cara yang kita harus buat untuk mencegah hati kita? Kalau kita melalui logos ataupun firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi murid Yesus. Jadi murid Yesus. Yaitu menjadikan Yesus sebagai contoh. Bagaimana Yesus taat sampai kepada kematian. Proses yang di atas sekali itu. Untuk melayakkan dia. Memperolehi segala kerajaan atau segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Sekarang kita punya persoalannya di sini. Itulah kita diajar bahwa mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Tapi
Yesus sendiri di dalam pengajarannya tidaklah seperti itu. Jadi itulah saudara-saudaraku sekalian, kita kena berpikir jauh lebih dekat kepada tuntunan, pimpinan, Roh Kudus itu sendiri. Macam mana jauh lebih dekat? Itulah berdoa. Semakin dekat kepada Yahweh itu sendiri. Ambil masa. Berdoa itu bukan mudah. Ya, dia juga adalah suatu usaha. So pada ketika kita berdoa itu, ya, bukan mudah, bukan senang. Kadang-kadang pikiran kita ini ditutup oleh para malaikat yang berdosa itu, supaya hubungan kita dengan Yahweh itu tidak sampai dan sentiasa renggang. Seperti itu. Sebab itu tunduklah kepada Allah. Itu saja cara dia melawan. Tunduk kepada Allah. Ya, jadi itulah saudaraku. Saya harap kita boleh berjumpa lagi di dalam pembahasan seterusnya. Ya, jadi kalau saudara dengar sesuatu daripada para pendeta ini, ya, kita jangan terus menolak dan jangan juga terus menerima. Tapi kan Yahweh itu sendiri dia ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Usahakan supaya kita layak menghadap hadirat Yahweh itu sendiri. Ya. Yesus beserta kita. Kan Yesus itu adalah Immanuel. Ya. Yesus itu adalah Immanuel. Dia yang menolong kita. Dia yang menolong kita, membimbing kita. Melalui para Roh Kudus, bukan para Roh Kudus, bukan melalui kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ya. Roh Kudus itu berasal dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri. Ya. Jadi kita jangan takut. Yesus bersama kita, beserta kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.